Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bimaji'i syahri Ramadan, sahrun awwaluhu rahmatun wa asatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Gunawan Karimah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam bincang-bincang ataupun kita menyodorkan beberapa artikel-artikel yang kontemporer. Alhamdulillah beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu oase dari dahaga ilmu-ilmu terkait dengan fikih-fikih Ramadan. Salam salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hambanya yang nanti akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah nanti. Pemirsa yang berbahagia, ibarat orang yang mau punya hajatan, tentu semua orang sudah bersiap-siap, bahkan mempersiapkan dirinya dan segala sesuatunya jauh-jauh hari. Begitu juga kita seorang muslim, kita umat Islam yang hari ini juga akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Maka dalam beberapa literatur para fuqaha membagi persiapan bersama Ramadan itu ada beberapa aspek. Al-istidadu qabla dukhuli Ramadan wa al-istidadu inda Ramadan wal istidadu ba'dah. Bagaimana mempersiapkan sebelum Ramadan, ketika Ramadan, dan kesinambungannya nanti setelah Ramadan. Baiklah ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang qasimu al-istidadu Ramadan al-awwal al-istidadu qabla Ramadan, yaitu persiapan sebelum Ramadan. Apa saja itu pemirsa sekalian? Al-awwal al-istidadul fikriyah, yang harus kita siapkan ketika Ramadan mau menjelang adalah persiapan ilmunya. Ilmu tentang bagaimana fikih-fikih Ramadan, ilmu bagaimana fadilah berpuasa, ilmu bagaimana amalan-amalan unggulan di bulan Ramadan tentu harus kita ketahui. Sebagaimana dianalogikan ketika orang itu bekerja dan dia tahu berapa besaran dari nominal yang akan dia dapat, tentu dia akan bersemangat. Maka sebagaimana juga dengan Ramadan, mari kita pelajari bersama-sama fikih-fikihnya, fadilah-fadilahnya, rukun-rukunnya, dan juga hal-hal yang bisa menjadikan sia-sia dari Ramadan. Tentu mulai dari sekarang kita persiapkan. Datangi majelis-majelis taklim, datangi pengajian-pengajian, senantiasa membaca situs-situs ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih-fikih Ramadan dan lain sebagainya. Wa amma as-sani al-istidadul jasadiyah. Persiapan yang kedua adalah persiapan fisik kita. Fisik dalam hal ini terbagi dalam beberapa bagian juga. Yang pertama, badan kita sendiri. Bagaimana kita mempersiapkan puasa nanti dalam keadaan tubuh kita sehat ataupun bukan. Karena salah satu syarat wajib puasa itu adalah sehat. Bagaimana kita akan melaksanakan puasa kalau kita sendiri dalam keadaan sakit? Bagaimana kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di Ramadan kalau kita sendiri dalam keadaan terbujur, lemah, atau mungkin dalam keadaan diopnan atau diinfus? Tentu bisa menjadikan amalan-amalan tidak maksimal. Maka dari sekarang bagaimana menjaga kondisi tubuh kita, tidak bergadang, tidak memforsir waktu sampai larut malam, dan juga menggunakan waktu-waktu yang efisien dan efektif sehingga kita bisa maksimal ketika menghadapi Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan siap, dan maksimal dalam melaksanakan. Yang berikutnya adalah lingkungan kita, dimulai dari rumah kita.
Bagaimana keadaan rumah kita hari ini? Tentu sebagaimana dalam hadis juga disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, man fariha bidukhuli Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dalam hal ini mari kita bersihkan lingkungan kita, bersihkan rumah kita, bersihkan sekitar pekarangan kita. Mungkin kalau konteksnya adalah membersihkan, kalau sudah bersih bagaimana memperindah, menghias rumah kita sehingga Ramadan kita sudah bisa maksimal dalam beribadah dan nyaman dalam melaksanakan. Mungkin hari ini juga ada teman-teman kita yang melester rumahnya, mungkin perbaiki pekarangan rumahnya. Kalau diniatkan itu dalam rangka untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosanya. Pun demikian, lingkungan rumah, lingkungan sekitar masyarakat, satu RT, satu dusun atau satu desa, mari kita galakkan gerakan kebersihan lingkungan agar kita juga maksimal menyambut Ramadan, tidak hanya sekedar ucapan, tapi ada bukti nyata, yaitu dalam tindakan. Dan juga Islam mengajarkan an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis yang lain juga menyebutkan innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Dan yang terakhir, al-istidadu maliyah, persiapan keuangan. Tapi sebelum menuju ke persiapan keuangan, ada salah satu hal yang menjadi titik sentral umat Islam setiap Ramadan, yaitu masjid. Jangan lupa ketika rumah kita bersihkan, lingkungan kita bersihkan, bahkan sampai setingkat satu desa dibersihkan, tapi masjid tidak terurus. Maka setelah dari rumah, lingkungan, kita perhatikan masjid kita. Bagaimana masjid bisa melayani jamaah dengan nyaman, baik kedatangannya dan membuat nyaman di masjid. Tentu dalam hal ini wabil khusus takmir masjid, struktur masjid harus mulai mempersiapkan dari sekarang. Dari tingkat kebersihannya, kebersihan tempat wudhunya, kebersihan dalam masjidnya, kebersihan sekeliling masjidnya, ataupun juga adalah dalam hal menghiasnya. Bagaimana lampu-lampunya dipercantik, diperbanyak, atau mungkin dengan dihiasi dengan umbul-umbul dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk menyambut Ramadan. Dan secara teknis, bagaimana loudspeakernya, sound systemnya, dan juga kipas anginnya, dapur di masjidnya. Karena Ramadan banyak kegiatan-kegiatan juga akan tersentral di masjid. Sholat berjamaah, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, mungkin buka bersama selain yang anjang sana ke rumah-rumah warga, ke rumah jamaah. Maka masjid harusnya menjadi tempat yang nyaman bagi siapapun. Kalau perlu, apapun hal-hal yang sekiranya itu tidak ada di masjid, diadakan sehingga membuat jamaah menjadi nyaman, betah, bahkan bisa maksimal dalam beribadah. Ibadah yang dirahmati Allah SWT. Tadi melanjutkan yang terakhir adalah persiapan keuangan. Ramadan identik dengan ibadah maliyah, karena ada beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan tentang berinfak, bersedekah, wabil khusus di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat juga disebutkan, karena Rasulullah SAW ajwadun nas di Ramadan. Sungguhnya Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Wa afdalu sedekah fi syahri Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka iwafilah dirahmati Allah SWT, mari kita tingkatkan, mari kita mulai menabung, dan mari kita programkan buka bersama, takjilan ataupun jaburan, dan memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa,
ataupun fasilitasi dari jamaah masjid, mungkin dispensernya, mungkin air mineralnya. Dan di akhir Ramadan nanti sebelum Idul Fitri juga ada salah satu syariat, bagian dari rukun Islam yang mana juga harus wajib ditunaikan oleh semua orang yang berpuasa, karena itu bagian dari syarat kesempurnaan berpuasa, yaitu dikeluarkannya zakatul fitri. Karena dalam hadis juga disebutkan, orang yang berpuasa tapi belum melaksanakan, menunaikan zakatul fitri, maka pahala dari puasanya masih tergantung di antara langit dan bumi. Iwafilan hormati Allah Subhanahu wa taala. Demikian persiapan dasar dari persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Bahkan para sahabat dulu 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, atau redaksi hadis yang sejenis yang pada intinya harap-harap cemas agar bisa dipertemukan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, menambah wawasan kita tentang referensi, termasuk bagian dari al-istidadul fikriyah di bulan suci Ramadan. Insyaallah next time kita akan melanjutkan dengan al-istidadu inda Ramadan, persiapan ketika Ramadan, apa saja amalan-amalan yang harus dikerjakan agar mendapatkan pahala di bulan Ramadan dengan lebih maksimal dan juga berpahala lebih banyak. Hadanallahu iyyakum ajmain. Terima kasih pemirsa sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Mari senantiasa kita dukung channel-channel dakwah online untuk mengimbangi dari setiap kegiatan-kegiatan kemaksiatan yang hari ini juga senantiasa diiklankan. Dan lupa untuk subscribe Gunawan Karimah, like, komen, dan juga share. Insya Allah menjadi jariah amal bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSPS Karimah Sejahtera Bersama Kecamatan Purwantoro memberikan 2 layanan produk sekaligus produk tampil dan juga Baitul Mal. Mari kita sekalian bergabung bersama BMT Karimah Sejahtera Bersama, khusus di bidang produk Baitul Mal. Ada program kesehatan, dakwah, sosial, dan juga pemberdayaan ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.